Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Putri Puji Nugraheni dari TRKI 2018 selaku asisten laboratorium praktikum komputasi proses teknik kimia tahun 2022. Di sini saya akan memberikan suatu pengantar untuk keberlangsungan praktikum kita nanti. Baik, langsung kita mulai saja. Oke, kita masuk ke matriks laboratori atau MATLAB. Apa sih itu MATLAB? MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Nah, di sini MATLAB itu diciptakan pada akhir tahun 1970-an oleh Cliff Moller. Nah, kemudian apa saja sih perangkat dari MATLAB? Nah, yang pertama itu ada command window atau jendela utama untuk memasukkan perintah dan hasil pada MATLAB. Kemudian ada mfile, tempat untuk membuat skrip program pada MATLAB. Kemudian ada workspace, tempat untuk menyimpan seluruh variabel dan perintah yang pernah digunakan. Kemudian ada command history, tempat untuk menyimpan perintah yang telah ditulis pada command window. Kemudian ada current directory untuk memilih direktori aktif dan akan digunakan selama MATLAB berlangsung. Kemudian yang terakhir ada editor, yaitu tempat membuat skrip dan menjalankan mfile. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana sih cara bekerja menggunakan MATLAB. Sebelumnya, kalian harus memiliki aplikasi MATLAB, mau itu yang di bawah tahun 2017 maupun di atas tahun 2017. Kemudian yang pertama, buka aplikasi MATLAB di laptop Anda, kemudian lalu tunggu hingga aplikasinya terbuka. Kemudian setelah itu nanti ada tampilan utama MATLAB seperti gambar berikut, dan tunggu hingga di pojok kiri bawah ini tertulis ready. Kemudian setelah itu buka script dengan cara klik new script. Di sini ada klik new script-nya. Setelah itu akan muncul window editor, kemudian ketik script yang akan dijalankan, kemudian klik run. Kemudian setelah itu yang terakhir klik save jika ingin menyimpan hasil yang sudah Anda dapatkan. Kemudian persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Di sini ada macam-macam persamaan diferensial. Yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau PDB. Ini suatu persamaannya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau PDP. Kemudian ada orde persamaan diferensial, ini ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contohnya ini ada PDB orde 1, orde 2, orde 3, atau bisa ditulis dengan notasi lain seperti ini. Kemudian kita masuk ke persamaan integral. Persamaan integral adalah persamaan inverse atau kebalikan dari turunan. Macam-macam persamaan integral itu ada integral tak tentu, ini tak tentu, kemudian ada integral tentu, kemudian ada persamaan integral parsial, kemudian ada persamaan integral trigonometri. Oke, kita lanjut ke metode persamaan diferensial dan integral. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode solve dan kedua adalah metode trapezoidal. Oke, yang pertama ada metode solve. Di sini terdapat contoh soal menggunakan metode solve pada MATLAB di bawah tahun 2017. Ini ya teman-teman, rumusnya ini sama seperti yang di masteran karena rata-rata kami itu dulu menggunakan MATLAB di bawah tahun 2017. Kenapa sih saya membedakan rumus solve di MATLAB di bawah tahun 2017 maupun di atas 2017? Karena dari MathWorks-nya sendiri, metode solve itu rumusnya berbeda di MATLAB di bawah tahun 2017 maupun di atas 2017. Kebetulan saya menggunakan MATLAB di atas tahun 2017, mungkin nanti saya bisa mengaplikasikan secara live untuk MATLAB di atas tahun 2017.
Oke, di sini terdapat contoh soal metode solve. Ini ada equation 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ditanya, tentukan harga X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, kemudian kita buka aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB tahun 2021A. Kemudian di sini tunggu ready dulu ya teman-teman. Setelah ready baru kita bisa klik new script-nya. Nah, di sini ada muncul editornya. Kemudian tinggal kita masukkan rumus metode solve dan equation dari contoh soal yang tadi. Nah, ini ya teman-teman rumus metode solve di MATLAB tahun di atasnya 2017. Ini kurang lebih sebenarnya sama, cuman ada tambahan seperti since atau symbolic objeknya, ada X1, X2, X3, X4, kemudian equation-nya ditambah N dengan ditambah kurung keriting. Kemudian untuk hasilnya ini sama dengannya ada 2. Kemudian untuk simbol dari solve-nya bukan solve tapi VPA solve dengan equation 1:2:3:4. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau misal teman-teman menggunakan aplikasi MATLAB di atas tahun 2021A. Tapi kalau teman-teman menggunakan MATLAB di bawah tahun 2017, itu bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Seperti ini ya, yang seperti di masteran. Kurang lebih sama. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kalau sudah dituliskan rumusnya seperti ini, kita klik run. Oke, kita klik run, pilih di mana yang mau kalian tulis, kalian simpan rumusnya. Coba saya di sini ya. Contoh soal. Ini untuk file name-nya. Itu jangan ada spasi atau angka ya teman-teman, jadi usahakan seperti ini. Kita save saja. Oke, kalau ada tulisan kayak gini, change folder aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah keluar hasilnya. X1, X2, X3, dan X4-nya. Coba kita lihat apakah sama hasilnya. Nah, kurang lebih sama ya teman-teman ya. Cuman mungkin di komanya aja yang sedikit berbeda. Tapi sama saja. Tinggal dipilih teman-teman mau pakai yang MATLAB di bawah tahun 2017 atau yang di atas 2017. Ini untuk metode solve-nya. Nah, tadi kan kita coba contoh soal menggunakan metode solve. Nah, kemudian metode yang kedua itu metode trapezoidal. Ini contoh soal saya ambil dari komputasi proses teknik kimia oleh Kurniawan pada tahun 2006. Ini mungkin soalnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kita masuk ke tabelnya saja. Ini laju pembebasan CO2 dan laju pengambilan O2-nya. Ini ada waktu fermentasinya, ada laju pembebasan CO2 dan O2-nya. Kita langsung masuk ke MATLAB saja. Untuk metode trapezoidal ini rumusnya di MATLAB di bawah tahun 2017 maupun di atas 2017 itu sama saja. Jadi nggak beda ya kayak solve tadi. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang tahun berapa. Untuk rumus metode trapezoidal sama saja. Nah, oke, ini rumus dari metode trapezoidalnya. Ini kan tadi ada bekas ini ya teman-teman, ada bekas metode solve-nya tadi, maka dari itu kita menuliskan CLC dan clear-nya, di mana CLC ini fungsinya untuk menghapus sesuatu yang di command window ini, kemudian clear-nya itu untuk menghapus sesuatu di workspace-nya ini ya. Kemudian ini display, kemudian ada T-nya
atau waktu fermentasinya itu 140 sampai 150. Kemudian ada D, CO2-DT-nya atau laju pembebasan CO2-nya. Ini ada 1572 dan sampai 18,95. Ini harus teliti ya teman-teman, kalau nggak teliti nanti hasilnya berbeda. Kemudian setelah itu ada DO2-DT-nya. Ini juga 1549 sampai dengan 14,51. Kemudian yang dicari itu hitunglah jumlah keseluruhan CO2-nya yang dihasilkan dan oksigen yang dikonsumsi selama fermentasi berlangsung. Jadi kita di sini cari CO2-nya menggunakan TRAPS, O2-nya menggunakan TRAPS, kemudian ada RQ-nya juga. Kemudian langsung aja kita run. Di sini kita contoh soal TRAPS. Save. Oke. Beda ya, berubah ya maksudnya. Oke, di sini dapat hasilnya CO2-nya 168,3450, kemudian O2-nya 145,5200 dan RQ-nya 1,1569. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa disalin ulang ya. Nah, oke, setelah tadi kita mencoba metode solve dan metode trapezoidalnya, kemudian di sini saya memberikan latihan yaitu menyalin skrip contoh soal metode solve maupun trapezoidal yang tadi. Kalau teman-teman metode solve-nya menggunakan MATLAB di bawah 2017, silahkan menggunakan rumus skrip yang di bawah 2017 seperti di masteran. Kalau yang di atas 2017, silahkan menggunakan rumus seperti saya. Kemudian untuk trapezoidal ini sama saja ya, tidak ada perbedaannya. Kemudian setelah menyalin skripnya tadi, skrip contoh soal tadi, silahkan mengerjakan soal metode solve ini, equation 1, 2, 3, dan 4-nya, cari nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Kemudian untuk metode trapezoidalnya juga, di sini sudah saya tuliskan T-nya 96 banding sampai 105, dan DCO2-DT, dan DO2-DT-nya. Cari CO2, O2, dan RQ-nya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita jelaskan lebih dalam, lebih rinci di pretest yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.